mungkin harapan kita semua agar Bapak dan Ibu semua bagi sekolah 11 sekolah yang belum terselesaikan sinkronisasi dapodiknya, mohon bantuannya mungkin dari tadi ada narasumber, ada Pak Rahmat beserta tim-tim, mungkin kita saling mengisi, kita saling membantu untuk menyelesaikan dapodik ini, karena nyawa dapodik kita tinggal berapa lagi? 3 hari lagi. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang belum selesai, mungkin harus lembur malamnya, mungkin ada 3 malam lagi Bapak dan Ibu untuk menyambut dapodik ke depan. Karena Bapak dan Ibu adalah nadi, seperti yang saya sampaikan tadi, andaikan data sekolah tidak beres, maka tidak beres segala-galanya. Nah, untuk itu mohon kinerjanya Bapak dan Ibu, sumbangkan tenaga, sumbangkan pikiran dalam menyelesaikan bagi sekolahnya yang belum selesai. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu punya semangat yang luar biasa dan dapat dukungan penuh dari para kepala sekolahnya dalam menyelesaikan dapodik Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, jika ada keluhan atau ada permasalahan sekolah, kiranya Bapak dan Ibu segera melaporkan ke sekolah. Saya juga tidak inginkan nanti adanya kepala sekolah yang menyalahkan Bapak dan Ibu, sementara Bapak dan Ibu sudah bekerja semaksimal mungkin. Makanya biar tidak jadi komunikasi yang tidak valid, tolong Bapak dan Ibu berkomunikasi kepada sekolah-sekolah yang memang belum sinkronisasi sekolahnya. Mungkin Pak Rahmat, himbauan saya sekali lagi Pak Rahmat selaku operator dari dinas di sini, 11 sekolah ini saya harapkan jangan lagi ada di 31 Agustus nanti masih terhitung 11 sekolah yang belum terselesaikan. Kasihan nanti efeknya ke anak murid kita, ke sekolah kita masing-masing. Nah, itu mungkin harapan saya. Dan saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas kepada Bapak Operator, Ibu Operator sekolah yang memang luar biasa. Bukan sekolah kita saja luar biasa, tapi kinerja kita juga luar biasa. Seiring dengan sekolah kita maklumi seperti kami aja kemarin baru terima murid kemarin. Jadi data itu tarik lagi, tunggu lagi surat pindahnya. Jadi hal-hal ini yang memang berbeda dengan sekolah umum. Inilah sekolah luar biasa. Kita tidak bisa menahan kapan siswa mau pindah, kapan siswa mau masuk. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sekolah yang lain di umum sudah tenang-tenang untuk dapodik karena tidak ada seperti kita terjadi. Kalau di sekolah kita, inilah sekolah kita memang luar biasa. Untuk itu saya yakin dan percaya semangat Bapak dan Ibu sama seperti kami dalam mengembangkan sekolah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf, selamat bekerja, selamat berjuang. Saya mau dengar laporan ya Pak Rahmat dan operator semua, 1 September dapodik sudah sinkronisasi semua, itu harapan kami. Mungkin saya perwakilan dari MKKS, jadi jangan ada simpang siur, kepala sekolah juga masih menanya, karena tadi kebetulan kita baru saja ada Zoom juga dengan para kepala sekolah seluruh Aceh, ada hal yang kita selesaikan. Dan ini juga sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu harus bekerja. Mungkin Bapak dan Ibu jangan marah nanti kalau kematis, karena apa? Kita takut nanti sekolah kita terbengkalai. Itu saja niat baik kita, tidak ada maksud yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi. Terima kasih Ibu pengawas. Mohon berikan masukan dan support kepada guru-guru operator hebat kita semua ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Heni yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kata sambutan dari pengawas PLB Aceh yang akan diwakilkan oleh Bu Hajah Jamilah SPD MPD. Kepada Bu Jamilah kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bu Heni telah ikut bersama kita hari ini. Kemudian
terima kasih kami dan ucapan selamat bergabung Bapak Rahmat sebagai narasumber yang kita hormati pada siang hari ini. Terima kasih Pak Heri sebagai moderator. Terima kasih teman-teman host. Terima kasih Bapak Ibu teman operator se-Aceh yang saya cintai. Selamat bergabung semuanya. Selamat bertemu, berjumpa di aula room virtual ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buatnya MKKS Provinsi Aceh yang sudah mensupport kegiatan ini. Walaupun belum maksimal, tidak apa-apa, tapi alhamdulillah supportnya sudah bernilai baik untuk kita. Kemudian tentunya tak lupa kepada ini Ibu Ketua Operator se-Aceh nih, kecil-kecil mungil ya, Ibu Yuni tentu saja bersama kru-krunya, bersama stafnya, sehingga terwujud kegiatan kita bertemu di dalam room ini. Banyak hal perbincangan, ide-ide bagus ini perlu dipertahankan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, betul kata Bu Heni, ini tinggal 4 hari lagi, masih ada 11 sekolah, karena edaran ini juga sudah masuk ke Korwas, sudah masuk ke MKPS, bahkan sudah juga diberitahukan kepada pengawas pembina masing-masing sekolah. Kita paham bahwa operator itu kan ibaratkan jantungnya sekolah. Nah, kalau nadi sekolah, nadi kita tidak berdenyut, melemah saja, kerjanya sudah nggak maksimal. Apalagi memang udah nggak berfungsi, sudah mati kan gitu ibaratnya. Kita kembali jantung kita, karena operator itu adalah jantungnya sekolah. Nah, betul, yang membuat kita repot kata Bu Eni, masuk murid tarik data. Karena kita berlaku di SLB itu, ya PPDB-nya itu sepanjang tahun. Jadi tidak mungkin, yang penting kita anak itu sekolah. Jangan tidak sekolah. Nah, gitu. Saat kita melakukan supervisi, saat kita keliling kota, ketemu dengan anak, kita tarik dia sekolah. Mau tak mau kan kita harus masukkan ke data Dapodik kita. Nah, Bapak Ibu operator yang saya banggakan, mari kerjalah. Terima kasih, ini ide bagus. Ini ada narasumber kita, narasumber hebat nih, Pak Rahmat nih. Ini tim ahli kita ini hadir hari ini. Kalau tidak dimanfaatkan Zoom ini, kan tidak mungkin Pak Rahmat bisa berkeliling ke 23 kabupaten kota. Nah, dana dari mana? Jadi tolong dipantau host, apakah masih ada teman-teman operator yang tidak bergabung? Jika tidak bergabung mungkin lupa, mohon diingatkan kembali. Kemudian Bapak Ibu Kadimah, karena nanti lebih banyaknya materi Pak Rahmat. Kami pesan Pak Rahmat dengan segala hormat, mohon dibimbing teman-teman operator ini. Mungkin kerja Bapak hari ini belum senilai dengan apa yang seperti diharapkan. Kami doakan Bapak sehat, kita semua sehat. Kalau adalah Bapak Ibu kepala sekolah di room ini, mohon disupport kegiatan ini. Mohon kita perhatian kepada teman-teman operator kita. Saya pernah jadi di WA, WhatsApp-nya sudah apa sudah Bu? Ya, dari sekolah alhamdulillah. sudah support kita. Jadi dari sekolah support-lah kita kan tahu bahwa Bapak Ibu operator ini kerjanya kadang siang, kadang malam, kadang tidak tetap di sekolah, di mana ada link internet yang oke, kadang dia pergi ke warung, kemana-mana, pokoknya cari jaringan supaya data itu betul-betul bisa diisi. Kita harus support ini.
kalaulah ibu pengawasnya seorang pengusaha, mungkin jadi donatur tetap untuk mereka. Tapi ini insya Allah kita juga support nanti. Penting sinergikan kegiatan kita mulai hari ini. Kita tidak boleh berpecah belah. SLB tidak banyak. Kita harus malu. SMK datanya oke, SMA datanya oke, nanti jatuh ke PLB tidak oke, ya. Jadi kita berharap untuk waktu singkat 3 hari lagi, yang 11 ini Pak Rahmat mohon bimbingan secara ekstra sedikit. Saya kira itu saja untuk sambutan saya siang hari ini. Selamat bekerja, tetap sulit di dalam grup. Bila ada masalah, dibincangkan kembali. Ada operator apa ada tim ahli kita di sini. Jadi mohon maaf Ibu pada siang hari ini. Saya mohon diperbanyak maaf. Selamat bekerja. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jamilah yang telah memberikan kata sambutan. Mungkin untuk Bu Jamilah dan Bu Heni, mungkin kalau ada emang kegiatan lain sudah bisa meninggalkan webinar kan. Kami juga memaklumi kan, karena mungkin Bu Heni sama Bu Jamilah ada kegiatan lain. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Pak Heri selaku operator. Ini amanah saya. Sorry kalau dalam forum saya harus bilang Pak Rahmat, saya janggal tapi Rahmat pesan. Tolong untuk sekolah nanti tanyakan soal lebih ya intensnya dengan para bapak dan ibu hebat semua ini. Nanti semoga ada solusinya. Mungkin dengan adanya merger itu nggak salah semua 11 itu setelah kakak lihat tadi data itu ada sekolah yang merger itu sehingga masih terbaca di Dapodik. Karena pengalaman kami dulu YPAC juga saat merger itu tidak semudah langsung dibaca Dapodik kita, tetapi butuh proses. Untuk itu operator yang bersangkutan mohon bisa berkonfirmasi dengan pengalaman yang sudah di antara kawan-kawannya yang sudah ada merger, mungkin bisa saling berbagi. Ini ada tim ahli Pak Rahmat seperti yang disampaikan tadi, beliau itu adalah ahlinya operator untuk dinas pendidikan. Selamat bekerja, saya akhiri, selamat tinggal. Saya juga mau melanjutkan takziah wirid kalau Sabtu saya harus urusan rumah lagi saya lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, selamat bekerja. Jika ada kendala hubungi kepala sekolahnya ya. Selamat sehat semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini sebelum kita mulai acara kita, saya mau sapa dulu nih. Ini sebenarnya narasumber kita ada 2 orang. Dan 2 orangnya kebetulan namanya Rahmat juga nih. Yang pertama ada Pak Rahmat Aja dari operator cabang Dinas Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang kedua ada Pak Rahmat Hidayat yang mewakili Pak Iqbal ya, Pak Rahmat ya. Soalnya tadi ada dihubungi sama Pak Iqbal, katanya beliau lagi ada kerjaan di dinas. Oke, terdengar suara siapa, Pak Rahmat Hidayat? Tes? Oh, belum terdengar ya, Pak? Dengar. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini yang pertama siapa duluan ya? Pak Rahmat. Untuk pembukaan, untuk pembuka. Perkenalan dulu ya. Oh, oke, perkenalan dulu ya. Silakan dulu. Berarti Pak Rahmat aja dulu ya. Saya dulu, saya perkenalkan saya. Nanti saya oper sama kembaran sebelah sana, sebelah kiri. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang atau selamat siang menjelang sore teman-teman yang super hebat di sini, operator SLB Aceh semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Untuk sementara teknisnya nanti saya menggantikan posisi Pak Iqbal untuk sementara karena beliau sedang dalam ada rapat penting. Mungkin nanti sebentar lagi pukul 3 atau 4 beliau juga akan masuk. Jadi untuk pembukaannya, perkenalkan diri saya dulu ya, Rahmat Hidayat ya. Saya dari SMAN 10 Aceh Barat Daya. Insya Allah saya mewakili dinas provinsi juga, maksudnya membantu Pak Iqbal juga bagian teknis. Insya Allah bisa saya bantu.
Dan untuk mungkin teman-teman yang di grup udah nggak asing lagi ya, seperti Bu Apriani nggak asing lagi, sering komunikasi gitu kan. Dan untuk teman-teman lain, jika ada kendala secara teknis bisa sama saya. Untuk teori materinya kita lempar dulu sama Pak Rahmat. Rahmat satu nih ya, Rahmat saja. Pak Rahmat ya. Oke. Ya, nanti teknisnya saya lanjutkan. Saya tetap nyimak itu teknis lapangan, kendala lapangan. Ya. Oke, berarti untuk Pak kita sambung ke Pak Rahmat aja dulu ya. Untuk yang pembukaan pertama saya persilakan untuk Pak Rahmat aja dulu. Nama nih Pak Eri. Pak Eri harus buat nama, Rahmat 1, Rahmat 2. Oke. Yang satu Rahmat Razali. Oke, silakan tuh Pak Rahmat 1 aja lah. Pak Rahmat 1 yang cabang dinas, Pak Rahmat 2 yang dari Melabu. Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang saya hormati dari Ibu dari unsur MKKS PLB Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bu Heni Ekawati. Kemudian dari unsur pengawas yang saya hormati yang kali ini diwakili oleh Ibu Jamilah, dan yang saya hormati pemateri Pak Rahmat Hidayat yang kali ini mewakili Pak Iqbal dan Bu Juni selaku Ketua OPS SLB Aceh dan teman-teman seluruh OPS SLB di seluruh Aceh. Semoga kita kompak selalu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Toh, bisa dipanggil Rahmat Razali. Jadi saya aslinya sebagai OPS SMK di SMK Mahayal Ulum di Aceh Besar. Cuman satu dan lain hal saya di BKU-kan ke cabang dinas pendidikan wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai OPS di Cabdi. Jadi sebagai hadi pembayaran lah. Jadi itulah biodata singkat saya. Baik, mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung saya share bahan untuk presentasinya. Nanti karena mengingat ini memang OPS, jadi nanti kita adakan sesi tanya jawab. Baik, izin Pak Heri saya share screen saya. Silahkan Pak, sudah saya jadikan co-host ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan kita kali ini seperti yang sudah-sudah ya, setiap memang akhir awal tahun ajaran baru, kita dihadapkan dengan instalasi dapodik baru. Jadi adapun agenda pemutakhiran data kali ini sama juga seperti yang sudah-sudah. Yang pertama adalah agenda pemutakhiran PTK, terus peserta didik, rombel, serta sapras. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu senior dari OPS SLB memang sudah sangat hafal dengan agenda tiap tahun ini. Jadi kita lanjut. Sedikit kita bahas regulasi data dapodik sekolah. Jadi asal data tersebut dan kemana data tersebut lari. Jadi
integrasi sistemnya. Jadi integrasi sistem tata kelola data dibagi menjadi beberapa hak akses. Yang hak akses tersebut diberikan sesuai dengan kewenangan data yang masing-masing. Jadi data dari Dapodik itu masuk ke Verval, ke akreditasi, ke SP Datadik, BOS RKAS dan lain-lain. Jadi apa saja yang mau di pemutakhiran data sekolah? Yang pertama pemutakhiran data PTK. Jadi apa yang harus dimutakhirkan? Jadi kita review kembali sedikit. Jadi pemutakhiran masalah data PTK meliputi tentang aktivasi akun. Yang bermasalah dengan akun-akun itu harus dibereskan. Jadi mengingat untuk tahun ini, untuk semester ini, ada akun-akun memang yang setelah melakukan install Dapodik baru hilang akunnya. Jadi harus diaktifasi kembali. Kemudian melakukan pembaruan data apabila ada data yang harus diperbarui. Koordinasi dengan admin sekolah apabila terdapat data PTK yang salah, terus aktif untuk dapat selalu memantau informasi-informasi terkait dengan data PTK. Pemutakhiran yang kedua adalah pemutakhiran data peserta didik. Apa saja yang harus dimutakhirkan? Yang pertama jelas ya, penarikan peserta didik baru. Yang kedua penginputan, update data, dan yang terakhir Verval. Jadi ini nanti masalah Verval ini bisa kita bicarakan lebih lanjut ya dengan Pak Rahmat dan Bu Juni. Selanjutnya ada pemutakhiran data rombel. Jadi siswa yang masuk ke Dapodik itu otomatis harus dimasukkan ke dalam rombel. Jadi dalam hal ini yang pertama mapping data peserta didik ke masing-masing rombel, penyusunan penanggungjawab rombel wali kelas, menyusun pembelajaran pada rombel, menyusun jadwal, dan tahap terakhir menyinkronkan data. Kemudian ada pemutakhiran data Sapras. Jadi mengingat kemarin pengalaman kita setelah install Dapodik baru, itu Saprasnya memang banyak yang invalid. Jadi kebiasaan yang invalid itu di alat. Terutama yang ada di ruang kelas. Jadi Bapak Ibu harus melakukan ataupun memperbaiki invalid tersebut agar bisa melakukan sinkronisasi data. Jadi permasalahan yang ada di sarana dan prasarana ini yang pertama meliputi kualitas data sarana dan prasarana yang masih rendah, khususnya dalam hal kondisi kerusakan prasarana. Yang kedua, faktor kurangnya pemahaman responden dalam menentukan kondisi kerusakan. Jadi yang ketiga, ada rekomendasi perlu adanya keseragaman metode perhitungan. Jadi ada keseragaman metode perhitungan kerusakan prasarana. Jadi karena sekarang sekolah diwajibkan melakukan wajib itu. Baik, kemudian kita lihat alur sistem pelaporan data Sapras. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pembentukan data, mengumpulkan data kondisi Sapras, bangunan, ruangan, alat, dan sebagainya. Yang ketiga tahap yang dilakukan oleh operator adalah pengentrian data. Jadi mengentri semua data yang telah dikumpulkan, dikumpulkan baik oleh Wakasapras dan sebagainya. Yang terakhir Verval data, melakukan proses verifikasi data yang telah dilaporkan melalui halaman Verval Satuan Pendidikan atau Verval SP. Berikutnya verifikasi validasi data. Yang pertama, apa saja yang harus di-verval? Yang pertama adalah tentu saya verval data satuan pendidikan. Jadi validasi data Sapras yang telah diinput melalui aplikasi Dapodik dengan bukti gambar Sapras dan kegiatan sekolah. Yang kedua, verval data PTK. Tadi sudah kita bahas, ada pemutakhiran data PTK.
dari proses pengajuan NUPTK, perbaikan data individu PTK, dan penonaktifan NUPTK. Yang paling krusial ini di sini ya, verbal data PD. Jadi proses penerbitan NISN, perbaikan data PD, dan mutasi data. Karena siswa yang masuk ke data residu itu kemungkinan besar yang bermasalah dengan NISN itu tidak dihitung sebagai siswa yang akumulasi untuk dana bos sekolah. Jadi dana bos sekolah bisa berkurang dikarenakan siswa masuk ke residu bermasalah dengan NISN-nya. Proses ini yang melakukan adalah admin sekolah. Jadi kita sebagai admin operator melakukan ketiga proses ini tersebut. Baik, mungkin demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya boleh kita melakukan sesi tanya jawab yang juga akan langsung dibantu oleh Pak Rahmat Hidayat dan Bu Yuni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin kepada kawan-kawan yang mau bertanya, harap melakukan raise hand dahulu, atau mungkin ada yang permasalahan yang udah disampaikan di form registrasi kemarin, mau saya bacakan aja atau gimana? Ya, saya bacakan aja yang sudah permasalahan yang ada di form registrasi kemarin ya. Yang pertama dari SLB Negeri Aceh Jaya. Hadirkah orangnya? Kalau hadir tolong raise hand, SLB Negeri Aceh Jaya. SLB Negeri Aceh Jaya hadir ya? Nggak ada hadir ya? Oh, berarti nggak hadir ya. Kemudian SLB Negeri Bina Bangsa hadir? SLB Negeri Bina Bangsa hadir ya? Tolong raise hand kalau hadir. Nggak hadir juga ya. SLB Negeri Semilu hadir? SLB Negeri 1 Simulu Hadir. hadir. Ya, kemarin Ibu ada permasalahan apa ya? Hilang satu peserta didik di kelas 1 SDLB ya? Iya, jadi kan awalnya itu siswanya ada, dia dari TK di situ kan, dari TK masuk ke SD, jadi pas naik ke SD lagi namanya gitu. Oh gitu. Mungkin dari Pak Rahmat Cabdin atau Pak Rahmat Mulabuh mau bantu menjawab? Boleh, untuk Ibu SLB Negeri Semelu ya. Ini kenal Ibu, lupa namanya siapa nih. Jadi untuk permasalahan itu nanti boleh dikirim aja NISN dan nicknya ke Japri Rahmat. Untuk teman-teman lainnya nggak usah tegang. Rahmat nih sampai di sini kita diskusi. Jadi apa masalah? Kenapa belum sinkron sampai sekarang? Kendalanya apa? Boleh nanti kalau Rahmat nggak bisa menjawab, mungkin Pak Heri bisa menjawab atau Pak Rahmat Razali juga bisa menjawab atau apa? Maaf Pak, Bisa jadi di sini kita bisa diskusi masalahnya secara teknisnya, kenapa teman-teman semua ini sampai sekarang belum bisa sinkron, penyebabnya apa, itu yang kita cari sekarang ini. Jadi kalau untuk siswa yang hilang nanti boleh Japri ke Rahmat, ya. Rahmat cari ya, nanti Ya, listen sama nicknya kirim ya. Sama Nick ya. Persennya jangan lupa dikasih Bang. Ya. Iya, kontak personnya Bang. Saya Enggak, kalau juga nih. Untuk kalau Ibu ini udah ada nih kontak. Untuk kami semua Bang. Oke, nomor WA Rahmat di grup ini kan sebagian kawan-kawan teman-teman ini ada Pak Rahmat Razali kan? Ada kan? Ada tuh Rahmat Razali, nanti mungkin bisa minta sama Pak Heri nih nomor HP Rahmat di chat aja ya. Oke. Teman-teman yang lain boleh bertanya, nggak usah tegang teman-teman. Saya sama ibu-ibu dan bapak itu sama, posisi kita sama. Mungkin hanya kebetulan saja saya bisa
mengkoordinirkan masalah-masalah di sini. Jadi nanti mungkin kalau nggak bisa saya mengkoordinirkan, ada Pak Rahmat Azali yang bantu. Ya. Oke, mungkin kawan-kawan lain ada yang mau bertanya, dibawa santai aja ya, nggak Bang? Bawa santai, bawa santai. Ya, mungkin Relax. ada masalah-masalah lain, mungkin udah bisa sinkron ataupun ada yang data akun kepala sekolah yang siswa. udah jadi gimana mungkin kayak gitu. Ada yang bertanya kah lagi? Ya baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ini kita maksud tujuan buat ini kan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin belum terselesaikan menjelang cut-off bos 3 hari lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini juga di form registrasi ada beberapa yang bertanya juga yang terkait permasalahan yang dihadapi. Atau Pak Heri sambil kawan-kawan memikirkan pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh langsung dibacakan dulu form. Mungkin di form itu ada kasus yang sama. Oke, ini ada dari SLBCD YPAC Banda Aceh. Sarpras masih warning. Ini gimana nih SLBCD hadirkah? Apa masalahnya yang membuat warning itu gimana? Kenapa ya? Hadirkah SLBCD? Warning itu dikarenakan biasanya ada peringatan. Jika ini jawab sedikit ya. Oke. Tahu Rahmat, kalau warning itu timbul misalnya kita membuat satu bangunan rusak berat tetapi masih digunakan, maka di situ keluarnya warning. Selama tidak invalid itu tidak ada masalah. Tapi dikondisikan lagi apakah itu betul-betul rusak berat, rusak sedang, namun ruangan atau bangunan tersebut masih digunakan. Dalam pembentukan Sarpras juga harus kita mengkelompok-kelompokkan bangunan A, bangunan B, beda dengan ruang A, ruang B. Mungkin teman-teman sini sudah paham atau yang belum paham bagaimana cara pembentukan Sarpras. Contohnya itu kita membuat satu denah gambar untuk bangunan, satu bangunan. Dalam bangunan itu, dari bangunan itu kan ada berapa ruang. Itu untuk bangunan ya, untuk pembentukan bangunan. Jadi di tanah dan bangunan kita harus membuat dulu bangunan. Kelas kita yang berdempetan, kelas SLB kelas 1A, kelas 1B, 1C itu dempet ruangnya. Itu masih dalam satu bangunan. Nah, disitulah kita akan membuat, kalau kita ingin membuat kerusakan, jangan membuat kerusakannya itu dalam bangunan. Maka otomatis ketiga ruang itu termasuk rusak berat. Jadi kalau ingin membuat kerusakan dalam satu bangunan, maka bangunan tersebut kita buatnya di bagian tabulasi ruang. Tabulasi ruang, kerusakan di tabulasi ruang. Jangan kita buat di tabulasi bangunan. Gitu Pak Heri. Mungkin Pak Heri juga bisa menambahkan sedikit. Enggak, mungkin Pak Rahmat ya lebih ini kan. Cuma kan kemarin karena baru update terbaru kan ada penambahan wastafel ya. Itu yang mungkin agak itu kan lumayan, bukan lumayan ribet juga sih, cuman agak tersembunyi cara nginputnya tuh. Itu bisa tolong dijelaskan nggak Pak? Wastafel yang itu ya untuk cuci tangan. Untuk ya input itu. Sebelumnya belum ada tuh Pak. Boleh saya tambahkan sedikit Pak. Jadi ada Pak Ramazali, saya udah wastafel dan apa namanya WC ya. Kamar mandi sebelumnya di sanitasi, kalau nggak salah saya di menu sanitasi di sekolah menu sanitasi. Jadi itu untuk WC dan wastafel itu tempat cuci tangan sama WC itu enggak diisi lagi di menu sanitasi, tetapi diambil langsung dari inputan Sarpras. Jadi inputan Sarpras, kalau kemarin-kemarin kan di menu sanitasi kita ngisi ketersediaan air, terus WC perempuan ada berapa buah, WC layak pakai berapa buah, WC tidak layak pakai berapa buah. Kalau kemarin kan kita ngisi.
untuk sekarang, jadi data tidak bisa diisi lagi, tetapi diambil dari isian di Sapras. Jadi kalau isian di Saprasnya di WC kita masih peralatannya masih kosong, dia nggak terhitung. Jadi untuk bisa terhitung di sanitasi itu ada WC dan wastafel tempat cuci tangan, berarti harus diinput di menu Sapras. Jadi mungkin itulah sedikit tambahan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Yuni? Silakan Kak Juni, kalau ada ini, mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman yang lain, masalahnya pasti masalah akun, nggak keluar NISN, terus NIK invalid. Tolong Ibu Bapak, kalau ada permasalahan-permasalahan, tolong ini mumpung lagi ada kesempatan bertemu dengan ahli-ahlinya, tolong bertanya. Mungkin kalau masalah Sapras, Sapra itu warning bisa jadi dalam misalnya warningnya apa, itu betul kata Pak Irama ya, itu sebagai peringatan, peringatannya apa ya harus diselesaikan. Setiap PLB ini kebanyakan ruangnya tidak banyak, tapi rombolnya banyak, sekat ruangannya bersekat-sekat gitu ya. Cuman untuk Sapras, kalau warningnya itu apa? Itu aja. Kuncinya apa? Kalau kuncinya, oh kerusakannya berat, tapi di dalam ruangan tersebut ada pembelajaran. Berarti seperti jawaban Pak Rahmat, yaitu kalau memang dia rusak, tapi bukan bagian bangunan, tapi bangunan ruangnya. Nah gitu ya. Jadi apa peringatannya itu? Kalau peringatannya apa A, kita harus menyelesaikan A. Gitu. Apa itu kemudian? Jadi itu aja dari saya. Saya ingin di sini diskusinya betul-betul yang merasa ada kendala di dalam hati, tolong diluangkan. Mumpung ada Pak Rahmat Hidayat dan Pak Rahmat Razali ya Pak. Saya baru tahu nama Bapak Pak Rahmat Razali. Saya baru tahu. Jadi tolong yang masalah akun yang belum akunnya yang tidak bisa nggak bisa dibuka, akun GTK-nya tidak bisa dibuka karena apa? Tolong bertanya, tolong lagi ada, nanti bisa kita selesaikan sama-sama. Yang NISN yang terdeteksi ganda, kenapa terdeteksi gandanya apa? Ayo teman-teman tanya, mumpung ada dua bapak-bapak ahli di sini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kak Juni. Ya ini saya mau bertanya juga nih Pak. Kebetulan siswa saya ada yang belum keluar NISN satu orang. Padahal kawan-kawannya yang diajukan sekalian tuh udah keluar. Itu kenapa kira-kira Pak ya? Mungkin Pak Rahmat Hidayat mau menjawab, tolong menjawab, bisa nggak Pak? Untuk NISN yang belum keluar, mungkin tuh lagi nanti dikirim aja Pak. Ada juga nanti direkap aja, NISN yang belum keluar direkap aja. Nanti kita kirimkan ke pusat dulu sana Pak. Ada formatnya tadi di sebelah itu, boleh minta nanti saya kirimkan juga ke chatnya bagi teman-teman yang punya siswa NISN yang ganda sama siapa, atau siswanya misalnya nih gandanya SLB Simelu ganda dengan SLB Aceh Besar. Jadi nanti di format itu tuliskan saja, nanti saya lanjutkan ke sana. Gitu Pak. Dan termasuk NISN yang belum keluar tadi boleh nanti buat catatan di samping NISN yang belum keluar. Oke Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya? Ini SMA LB Kota Langsa mau bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini nama Capsec-nya itu terdatanya jadi PTK. Itu gimana ya solusinya ya?
kemarin kan sebelumnya itu Capsec itu hilang. Datanya ganda terus keluar, terus sama operatornya juga terdata ganda. Udah lapor ke dinas, tapi cuman yang di input itu operatornya saja. Untuk Capsec-nya itu masih jadi PTK. Sedangkan kalau kita mau sinkron itu kan Capsec harus ada Capsec nih. Nah, di Dapodik SMA LB itu Capsec-nya tidak ada. Oke. Udah nyimak. Jadi statusnya Capsec-nya masuknya bukan ke Tendik ya, namun Iya. ke PTK. Benar. Terus di akun dia ada 2. Akunnya pengguna. udah 1 sih, Bang. Oke. Akunnya 1, cuman dia statusnya Sebagai PTK, bukan sebagai Tendik. Oke, coba Japri nick-nya ya. Sekarang coba iya. cek biar selesaikan terus. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin ada kendala kita selesaikan, kalau bisa sambil kita diskusi kita selesaikan terus. Jadi tidak ada nanti, maksudnya jangan sampai ada kendala nanti lupa lagi. Selagi ada waktu kita bersama seperti ini sama Pak Heri, sama Pak Rama, sama Bu Yuni, sama-sama kita cari solusinya sampai di mana. Kalau misalnya nanti tidak terjawab, kita tunggu Pak Ibal masuk, mungkin sama Pak Ibal lebih detail jawabannya. Untuk yang bisa saya tangani, insya Allah saya tangani terus. Kalau misalnya nggak bisa saya tangani, mungkin Pak Rahmat Razali bisa menanganinya. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Itu udah dikirimnya Pak, nomornya udah dikirim. Ke WA aja bisa. Oh iya. Ya udah kemari. Udah tuh WA Rahmat tuh, nanti kirim ke WA Rahmat ya. Oke Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak. Sama. Itu. Kemudian ada Bu Mariani yang mau bertanya. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran ya? Kedengaran. Iya, ini saya mau tanya. Soalnya kan kalau di Dapodik saya itu untuk bendahara bosnya itu nggak terbaca, padahal udah diisi. Gimana ya? Apakah bendahara bos itu harus dari PTK? Karena yang kita isi sekarang ini kan bendahara bosnya dari Tendi. Tapi nggak kebaca, kalau di Dapodik itu nggak kebaca dia. Nggak kebaca. Enggak. Kalau iya, karena kan saya sudah, di tugas tambahannya sudah diisi. Oh, sudah. Untuk tugas tambahannya sudah. SK-nya juga sudah, tapi itu nggak ada. Misalnya kalau di Dapodik itu masih belum ada gitu bendahara bosnya. Dia menjabat lebih dari berapa tugas tambahan? Ini tugas tambahannya tapi di Tendik ya. Ya, Tendik, nggak masalah, dia bendahara bos Tendik dia memang. Nggak usah tugas tambahan dia berarti lebih. Tugas tambahannya memang udah bendahara bos. Bendahara bos. TST-nya diisi. Iya. Kalau TST-nya diisi, hapus dulu. Coba hapus, isi lagi. Coba simpan. Udah coba. Betul ya. Oke, nanti saya coba dulu. Kalau enggak, kalau tidak gini, Ibu isi itu tanggal SK-nya tanggal berapa? SK tanggal terbaru. Nanti kalau enggak Japri-nya saya lah. Itu kan lagi enggak jelas pendengarannya, nanti boleh Japri saya. Saya bantu. Oke. Makasih Bu Mariani dan Pak Rahmat Hidayat. Ya, sama-sama. Kemudian ada Pak dari SLB YIBM Pondok Gajah yang udah resen mau bertanya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SLB YIBM Pondok Gajah. Saya menanyakan terkait PTK nih Pak. Masalah Tendik, kebetulan setelah kita naik versi ke 2022, salah satu Tendik kita hilang. Jadi saya dilaporkan ke cabang dinas dan kebetulan saya juga sudah selusuri ke Banda Aceh, ke dinas provinsi. Jadi sampai sekarang Tendik kita belum balik ke Dapodik kita nih Pak. Atas nama Umar.
Oke. Nah, yang kedua Pak, ada satu lagi. Kebetulan kita kan merger dari SMA LB, SMP LB jadi SLB. Nah, baru-baru ini data untuk PTK yang tamatan untuk pendidikan formal menjadi kuning, jadi warning. Data S1-nya belum bisa dimasukkan ke Dapodik. Sedangkan begitu saya lihat di PTK Datadik yang bersangkutan, pendidikan formal S1-nya sudah ada, tapi tetap warning dia. Merah. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Mohon solusinya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Untuk PTK yang hilang tadi, boleh juga sama seperti hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak SMLP Kota Langsa, nicknya kirim sama saya. Kalau memang beliau belum PNS, nicknya aja sama PTK. Kalau udah PNS, ketiganya kalau bisa. Kalau nggak kita dapat di nick, kita cari PTK-nya. Kalau nggak ada nick, kita cari. Kalau memang nggak ketemu, saya minta bantu nanti sama Pak Dadan untuk dihidupkan kembali. Karena itu dia bisa terjadi kalau nggak muncul kena merger. Terus kalau misalnya nggak kena merger, penugasannya hilang. Kena merger itu disebabkan 2 sekolah induk, yang mana sekolah induk pertama dia dimasuk secara manual bukan penugasan, makanya dihapus. Kedua-duanya kena. Bukan saja guru honor, PNS pun ada berapa orang kena seperti itu. Gini Pak, dia kebetulan honorer, tapi belum berijazah S1. Dan yang hilang ini merupakan tamatan anak didik SLB kita juga. Jadi kita perbantukan kerja di sekolah, jadi penjaga sekolah. Data semua saya cari di NIK juga belum ada, tidak ada lagi datanya. Yang saya lihat di Perpal GTK, dia atas nama Umar ini masuk ke kolom PTK non aktif, Pak. PTK non, oh boleh. Nanti coba aja Pak kirim nicknya. Sekarang ya? Ya, Pak. Ya. Cek satu-satu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian ada satu yang kedua tentang media sekolah ya. Mungkin Pak Rahmat Razali bisa bantu jawab. Baik, masalah merger ya. Iya. Jadi, kendala di merger tadi setelah digabungkan data ke SLB, pendidikan terakhirnya memang tidak terbaca di Dapodik, tetapi di PTK Datadik ada. Ada apa? Jadi coba di input ulang aja, Pak. Di input ulang aja ininya pendidikan terakhirnya, nanti dilakukan coba tarik data. Input ulang di PTK Datadik. Sudah Pak, kita udah coba, tapi tetap tidak bisa. Keluarnya warning atau invalid, Pak? Warning, Pak. Warning. Warningnya keterangannya apa, Pak? PTK harus memiliki ijazah S1. Gitu. Oh, karena berarti si guru tersebut belum S1, masih D3. Guru tersebut S1, Pak. S1. Tapi di Dapodik, kita Datadik. Setelah di PTK-Dik, beliau udah S1. Ya. Nah, jadi kita tarik data juga belum masuk juga apanya. Yang S1-nya. Tapi warning ya. Bukan invalid ya. Bukan, Pak. Warning. Mungkin ada penjelasan dari Pak Rahmat. Biasanya itu karena apa nih? Pertama waktu ini rollnya tuh nggak turun. Kebanyakan kalau pas instalasi Dapodik baru ada itu invalid merah. Padahal riwayat pendidikannya ada. Ketika udah uninstall ulang hilang. Udah patching udah lakukan Pak yang 2020A. Sudah Pak. Sudah. Menggunakan patch. Masih juga masih warning. Patch sudah kita udah. Masih warning juga. Nggak apa kalau masih warning nggak apa-apa sinkron aja. Kalau udah invalid baru itu nanti sakit kepala kita Pak. Kalau warning nggak apa-apa nanti saat dia turun tuh. Karena memang kendalanya banyak di situ Pak, di riwayat pendidikan merah. Ketika kita install di tempat lain
hijau semua. Ketika diinstal di laptop yang bersangkutan, palang merah semua, belum terverifikasi. Riwayatnya nggak Hal turun. lagi boleh Pak ya? Ketika uninstall itu nggak apa. Kalau warning itu nggak usah panik Pak. Di sini SMA LB Susoh juga warning, nggak turun juga riwayatnya. Saya bilang kalau untuk warning masih aman, selanjutkan aja. Kalau dari valid baru kita cari solusi apakah nanti uninstall ulang, karena uninstall ulang kan kerja capek. Jadi Iya, nggak. iya. Nah, berarti pembayarannya kan lancarkan dulu pembayarannya Pak. Itu yang penting. Satu hal lagi Pak, saya mau tanyakan boleh Pak ya? Boleh. Kebetulan setelah merger, guru-guru non PNS kita di penugasan kan ada nomor SK yang terkunci Pak ya. Nomor SK, tanggal SK, TMT. Nah, di penugasan itu apakah SK pertama beliau yang kita isi atau yang masuk ke sekolah yang baru Pak? Jadi saya dipertanyakan oleh guru-guru, sebenarnya SK mana Pak? Kami kan dah lama mengabdi katanya dari 2004. Setelah merger kok data kami dikunci, nomor SK-nya SK tahun 2021 gitu. Jadi saya juga nggak bisa jawab kan. SK penugasan begini. Contohnya Bapak pindah ke sekolah A, dari sekolah SLB Pondok pindah ke SLB Takengon. Kebanyakan. Jadi Bapak SK-nya SK penugasan di SLB Takengon. Namun SK pengangkatan sesuai dengan SK yang lama. Misalnya Bapak CPN SK pengangkatan. Jadi kalau penugasan itu adalah SK di mana SK yang pertama kita ditugaskan. Kalau menurut SK nota dinasnya di sana tahun ini juga, itu pun kalau jika PNS dia tetap SK baru, pakai SK penugasan ya. Tidak berlaku honor. Honor itu yang dihitung adalah SK pengangkatan. Oleh SK siapa? SK pengangkatannya tahun lama kan masih? Ada yang 2004, bervariasi dia Pak. Jadi setelah saya pergi ke cabang dinas, menanyakan SK pengangkatan, kan SK pengangkatan yang di halaman pertama yang di riwayat data PTK Pak ya, di situ 2017 semua. Alasannya karena kita udah beralih ke provinsi gitu kan. Jadi SK yang tahun awalnya 2004 dirubah semua dari 2017. Ya, itu betul Pak. Karena status jika memang 2004 itu statusnya kita guru honor kabupaten sebelum beralih ke provinsi. Jadi SK awal provinsi itu dimulai tahun 2017. Jadi rata semua SK-nya 2017. Walaupun dia ya, 2004 karena pengangkatannya ya itu nggak ada hitung lagi, itu udah kalau jika mau dia statusnya 2004 jadi dia harus turun level, bukan lagi honor tingkat 1, jadi honor tingkat 2 tingkat 2, habis itu nanti baru honor kepala sekolah. Jadi dia mau pilih yang mana, mau honor provinsi atau honor kabupaten. Iya. Itu aja Pak. Kalau untuk yang 2017 kita berarti pedoman pengangkatan honor provinsi, honor tingkat 1. Kalau honor tingkat 2 kan untuk kabupaten 2004. Jadi 2017 dimulailah SK itu yang keluar perdana. Jadi kalau jika dia minta honor provinsi tahun 2004, SK-nya kan nggak ada sama dia yang TK seru 2015. Kalau nggak salah saya sih, gitu lah. Iya Pak, makasih Pak. Untuk Ibu Elizar monitor dong, yang SLB Semelu. Siswa udah ketemu nih, orang tapi nggak muncul. Ya, Ibu Elizar ya tadi ya? Ya, dia SLB mana Pak Eri? SLB Bu Elizar tadi dari SLB Simelu ya, SLB Negeri Semelu. Ya, itu kecamatan Semelu kan saya udah minta. Bapak tahu kecamatannya? Itu ya nggak tahu. Yang ini yang tahu cuman asal sekolahnya kabupaten. Asal sekolahnya tahu, ini nggak ada dikasihnya asal mau di mapping kemana. Siswa udah ketemu untuk Bapak SLB Kota Langsa, nicknya tuh udah bener Pak, nggak ditemukan. Jadi kena merger tuh. Jadi gimana tuh Bang? Mungkin coba Pak Ramadhani coba di sana Pak Ramadhani temukan nggak? Apa mungkin jaringan saya yang error? Manajemennya error?
Yang SLAMLB Kota Langsa. SMA LB Kota Langsa. Sambil nunggu-nunggu Pak Rahmat Razali, Pak saya mau bertanya nih. Boleh, Pak. Kan saya kan ajukan guru baru ke Dapodik itu kan melalui Verval PTK sekarang kan, yang dengan akun yayasan tuh. Itu yayasannya, Pak. Jadi kan setelah ajukan kan udah di approve nih, tapi belum masuk ke Dapodik, itu kenapa ya kira-kira? Itu yang bisa menjawab Pak Rahmat Razali itu. Ada Selang Pak Rahmat Razali. Pak Rahmat Razali. Ya udah di approve tapi kan cuma belum masuk ke Dapodiknya kan. Mungkin karena kebetulan memang approval-nya memang langsung di dinas provinsi, nggak di cabang. Jadi kalau memang statusnya sudah approve, ditunggu aja Pak. Mungkin memang data yang belum masuk karena web Dapodik dengan Verval dengan Verval SP, Verval yang lain itu web base-nya lain-lain saya lihat. Jadi agak butuh selang waktu. Seperti kita update update NISN. Jadi update NISN nggak langsung masuk ke Verval PD ataupun dari Verval PD nggak langsung masuk ke Dapodik. Harus jeda waktu. Mungkin sementara solusinya ditunggu saja Pak. Kalau misalkan memang sudah berlarut, coba nanti kita cek ke bidang GTK di provinsi Pak. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Mungkin kawan-kawan lain ada yang mau bertanya, silakan raise hand yang lagi mungkin ada masalah lain dan masalah Dapodiknya. Sambil kita nunggu Pak Rahmat Razali dari apa tadi Pak ya? Yang guru SMA LB Kota Langsa ya? Pak. Ini Pak Win mau bertanya, silakan Pak. Pak, saya dari SLB Kota Bunda. Suaranya kecil Pak. Validasian. Jadi dia itu sebenarnya pindah dari sekolah umum. Nah ini udah terjadi di tahun lalu. Sudah pernah saya konfirmasi juga sama Bu Juni mengenai hal ini. Jadi waktu itu dia sudah valid di sekolahnya. Ketika akunnya Pak ya akunnya. Ketika sudah pindah ke SLB, datanya waktu dicek di PPT itu valid. Kalau dilihat dari SP data di pendidikan IT-nya itu belum aktif. Gitu. Dan waktu itu sudah saya sampaikan sama ini, yang penting sudah aktif aja sebelumnya, walaupun nanti belum aktif itu, mungkin nanti akan berubah. Ternyata sampai sekarang udah setahun berlalu Pak, saya lihat barusan itu ternyata masih belum aktif kok, sudah dicek juga di Dapodiknya gitu kan. Jadi tadi kan sebenarnya tadi siang sudah isi permasalahan ya Pak Heri ya. Iya. Jadi kalau buat tadi situ nggak ada permasalahan gitu, karena saya berpikir udah oke gitu. Tadi barusan saya cek, ternyata masih belum. Berarti gimana? Kenapa tadi ya Pak? Soalnya kan suaranya putus-putus nih Pak, nggak terdengar juga. Pak Win? Oke. Jadi Pak ya ada 10 nama ya kecamatan Tumagaja. Jadi dia sebelumnya itu sudah aktif akunnya di sekolah asalnya. Akunnya tidak aktif di sekolah asalnya, kayak gitu Pak? Sudah diaktifkan Pak. Sebelumnya sudah diaktifkan. Oh sudah diaktifkan. Namun setelah pindah ke SLB Kota Bunda, akunnya tidak aktif. Kebetulan beliau itu sudah sertifikasi Pak. Aku juga kenapa? Jadi ini sudah saya konfirmasi sama Bu Juni. Kata Bu Juni sudah dikonfirmasi juga kalau nggak salah sama Pak Hima juga kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya seperti itu karena Bu Juni juga sangat membantu waktu itu, cuman kata Bu Juni sepertinya belum ada solusi waktu itu karena dia sudah diaktifkan sebelumnya. Walaupun di sekolah SLB Permata Bunda ini jadinya belum aktif gitu ya. Jadi ditunggu saja kata begini di tahun yang lalu 2020. Cuma karena sekarang udah tahun berlalu, barusan saya cek ternyata masih belum aktif Pak.
Bagaimana solusinya itu? Oh, oke, bentar. Coba kita tanya sama Bu Juni dulu. Gimana Kak Jun yang masalah akun yang nggak aktif itu ya, sama Pak Win? Ya, ini bagaimana begitu? Maksudnya akun bagaimana nih? Akun ketika yang double verifikasinya di sekolah induk sudah terverifikasi, namun saat mutasi ke non induk belum terverifikasi. Ya, gitu Pak, betul. Oh gitu. Itu Pak Razali bisa ya Pak ya? Berlalu Pak kan? Ya itu gini, nanti ya sama seperti tadi, cuman datanya semua itu sumbernya dari NIK. Kalau bukan NIK, kalau ya NIK tetap NIK. Kirim aja NIK-nya nanti cek. Kalau untuk akun yang double itu kan gini, tadi saya cerita sedikit ya karena suara Bapak kan agak putus-putus, mungkin pendengaran saya kurang. Terdengar saya guru tersebut guru Bapak yang di sekolah lama pindah ke sekolah Bapak, terus di sekolah lama dia sudah terverifikasi dan di sekolah Bapak belum terverifikasi, begitu Pak? Menurut pendengaran saya. Ditarik datanya ke sekolah kami gitu ya. Datanya jadinya akunnya belum terverifikasi statusnya. Gitu. Tapi di PTK data di ID yang data pribadi dia itu sudah. Ya, oke. Di SP ya, SP data. Boleh. Nicknya aja Pak kirim Pak. Dapodiknya juga statusnya belum gitu. Boleh. Mirza pun bisa jawab nih. Mirza Suhelmi SLB Aceh Barat Daya. Ini master SLB-nya di Aceh Barat Daya karena cuma satu SLB di dia. Jadi dia masternya. sampai dia pergi ke rumah jam 12 malam, nggak pulang. Paling ganteng di Aceh Barat Daya, Pak. Ya. Karena satu-satunya. Janganlah duluan baru masuk, tahu apa-apa. Enggak, kan Pak Mirza mungkin ada pengalaman-pengalaman. Jadi karena Bapak kan sekolah baru, SLB-nya kan baru meter juga sekarang. Jadi apa yang dapat di situ kan Bapak kasih tahu sama teman-teman nih apa kendala. Apalagi Bapak udah perdana sinkron dapodiknya malam itu pukul 12 malam. Iya, yang mulakan kamu. Bukan, kalau enggak. Enggak udah dikasih uang apa tuh dikasih sama saya tuh sambil tidur nih dikasih capsek katanya. Iya. Nggak bisa juga. NSN ketemu nggak? Kemarin kan NSN nggak ketemu. Kosong. Tunggu di generate aja nanti NSN-nya. Kalau NSN-nya kosong. Nanti di generate tuh. Kalau NIK-nya yang bermasalah nggak bisa upload, ya itu belum ditemukan berapa persen tuh kalau nggak salah Pak Ramazali bisa jawab berapa persen? Karena saya nggak apa juga berapa persen ya? Dia ada presentasinya tuh kalau misalnya nggak cocok sama perbedaan di dukcapilnya tidak ditemukan, maka kita nggak bisa upload untuk NIK. Jadi gimana solusinya? Kalau untuk NIK itu di dukcapil itu udah mensinkronkan sama juga aplikasi di dukcapil kayak Dapodik juga. Jadi kita lapor sana tidak seperti hari itu berubah langsung di dukcapil sinkron. Pusatnya itu belum divalidasi sama juga. Iya, jadi kita harus paksa orang di dukcapil kalau masalah NIK. Oke. Teman yang lain? Teman lain ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya lagi nih Pak. Kan ada siswa saya yang datanya ganda. Di sekolah satunya lagi udah non aktif, itu gimana tuh Pak ya?
siswa ganda. Di sekolah lama udah non aktif, tapi sekarang kan aktifnya di sekolah saya. Tapi masih terbaca ganda. Ganda di Verbal PD. Iya. Oh, ini nanti formatnya nanti dikirim. Ya, Pak. Oh, Nanti itu nggak ada aksesnya, sama Pak Iqbal juga nggak ada aksesnya, itu aksesnya langsung ke sana tuh Pak, ke pusat. Udah saya tanya Pak Iqbal, itu bisa dimeter? Nah, itu kita pusat. Oh gitu, ya kan. Kalau ganda-ganda. Baik. Ini sen ganda Pak kan? Iya. Baca 2 sekolah Pak. 2 sekolah, oke. Itu ada nanti formatnya. Terima kasih Pak. Mungkin kawan-kawan lain ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu nih sebelum azan asar ya. Atau mungkin kawan-kawan lain udah ini semua ya. Halo Pak, Nah, saya ini udah kirim Pak Ahmad yang ada di grup nomor. oke. Ini Bu Widya Luciana mau bertanya ya. Silahkan Bu. Bu Widya. Halo, tes. Bu Widya. Ya Pak, Oke, oh ya, silakan Bu kalau mau bertanya sama narasumber kita. kita kan dapat info nih Pak bahwa kita harus menginput ulang data riwayat sertifikasi guru. Bisa dijelaskan Pak mengenai stepnya? Ini Pak apa ya, Pak Ahmad Razali mungkin atau Pak Rahmat nih. Jadi ada info dari, kalau nggak salah saya, dari admin di Instagramnya, admin Dapodiknya. Jadi katanya memang harus diinput kembali apa tadi, energi ya. Data riwayat sertifikasi guru Pak. Nah, itu dari NRG, nomor sertifikasi dan lain-lain. Jadi penginputannya di PTK Datadik, login masing-masing guru. Jadi di sana memang bisa ada penginputan riwayat sertifikasinya. Berarti dari masing-masing guru ya Pak? Ya, masing-masing guru. Mungkin coba boleh e-book yang melakukan penginputan, boleh langsung guru masing-masing. Jadi sedikit tambahan Bu, karena masalah sertifikasi ini ya. Jadi ada kejadian, ini sharing ya, cerita. Ada kejadian di Banda Aceh. Jadi guru PNS tersebut sertifikasinya di info GTK si guru tersebut gaji berkala sudah benar sesuai dengan pangkat dan golongan dia sekarang, gaji berkalanya. Tetapi di sistem Pak Jakaria, dalam hal ini yang Pak Jack dan Pak Odik selaku admin Simtun, jadi di sistem orang dinas gaji berkalanya di bawah, nggak maksudnya nggak sama, beda, lebih kecil. Jadi sudah konsultasi dengan Pak. Jadi yang dibayarkan yang dibayarkan adalah sesuai gaji berkala yang ada di aplikasi Simtun provinsi, bukan yang ada di Info GTK. Jadi usut punya usut kenapa bisa berbeda. Jadi di Dapodiknya ada kesalahan penginputan pangkat dan golongan. Jadi pangkat dan golongan dan gaji berkalanya itu tidak boleh, harus teliti Bu. Tidak boleh ada yang terlompati ataupun ada yang dihilangkan. Jadi harus teliti masalah penginputan pangkat dan golongan serta gaji berkala tersebut. Jadi mungkin itu sekedar sharing untuk kawan-kawan semua agar memang memperhatikan betul-betul, tidak boleh ada yang terlompati, harus sesuai dengan urutan masing-masing. Jadi misalkan setelah berkala ini
jenjang di atasnya, nggak boleh lompat satu jenjang. Jadi mungkin itu saja review masalah gaji berkala. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Juni atau Pak Rahmat Hidayat? Ayo Bu Juni, mungkin ada tambahan. Ya, udah sangat jelas Pak. Kalau Pak Rahmat menjelaskan sangat jelas. Jelas ya Pak. Sedikit, memang kasus gaji berkala itu sering terjadi ya. Di Pokotanya ada sesuai, terus di sana di Simsum berbeda gitu kan. Memang jawaban dari Pak Rajali, Pak Rahmat sudah jelas, sangat-sangat jelas. Memang kita harus menginput, hati-hati dalam menginput gaji berkala. Mau tahu titik, koma, apapun apa yang menurut SK itu harus diinput. Kalau titik kita buat titik, tidak boleh salah. Ya, mungkin karena apa? Gaji berkala itu bisa tidak terbaca. Walaupun kita bilang, oh udah benar ini, oh udah benar, tapi sedikit aja salah, pasti tidak terbaca. Karena saya sudah pernah terjadi kepada saya, makanya saya berbicara seperti itu. Terima kasih. Ya, dia jangan ada titik, dia langsung aja buat ketik. Jangan usah buat ya. Terus nanti kalau ada 200 perak itu, apalagi kan? Ya saya juga terjadi Bu, sama Bu, bukan Ibu aja yang terjadi. Saya udah input. Ini kok belum berubah di info ketikanya sama saya. Jadi kan perhitungan info ketika kan 3 bulan yang udah update sekarang itu bukan yang sekarang dihitung, tapi yang kemarin yang di bulan pertama. Kalau nggak salah saya begitu ya Pak Rahmat ya. Ya. Bulan pertama diambil. Itu perhitungan yang kemarin. Jadi misalnya dia SK berkalanya di bulan Juni, update-nya di Juni, jadi tetap yang semester kemarin yang diambil dulu SK berkalanya. Begitu. Jadi kalau untuk berkala 200 perak aja komplain tuh. 100.000 aja komplain. Kurang gajinya nih. Mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit kepada khususnya guru-guru PNS. Jadi banyak yang bertanya, Pak ini berkala saya naik bulan 3. Kenapa triwulan kedua kan di bulan 4? 456 kenapa belum terbaca? Jadi mungkin bisa dikasih gambaran sedikit bahwa memang walaupun berkala di bulan 3, tapi kan penarikan data di info GTK-nya adalah sekali terjadinya. Jadi yang ditarik, misalkan ditarik dari bulan 1, berarti berkala yang terbaca bulan 1. Jadi mungkin Bapak Ibu biar enggak dipojokkan nanti oleh oknum-oknum, jadi mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit masalah berkala tersebut. Jadi penarikan gaji berkala itu, penarikan riwayat berkala itu pas walaupun bulan 3 tetap yang terbaca adalah yang bulan pertama, bulan 1. Jadi ditarik karena sistem penarikan di info GTK-nya adalah per 6 bulan. Jadi mungkin selamat datang kepada Pak Iqbal yang sudah gabung bersama kita semua. Mungkin ada pencerahan sedikit ataupun ada wejangan mungkin untuk kawan-kawan SLB kita, Pak. Kenapa pas masuk Pak Iqbal kamera saya mati? Ya. Ini kok lanjut aja kan, Pak. Pak Rahmat. Ya Bu. Ya, saya mewakili teman-teman operator. Kapan operator diadakan lagi pelatihan? Tanya sama cabang dinas masing-masing. Tanya sama Bu Kiki. Pak Iqbal ya udah selama udah kurus. Pak Iqbal, kapan kita mengadakan pelatihan lagi Pak Iqbal? Sudah hampir setahun lebih kita operator kan. Tahun lebih, dari 2 tahun. Ya, oh iya, hampir 2 tahun. Selama COVID ya. Iya Pak. COVID, kayaknya udah jarang ketemu ya. Iya Pak. Iya. Kayaknya bakalan ketemu lagi Pak. Ketemu Insya Allah. Kami butuh pencerahan dari Pak Iqbal nih melalui pelatihan operator. Iya, mungkin kalau pelatihan tatap muka belum bisa, jadi ya palingan ya seperti ini meeting Zoom gitu kan, sekali kita buat gitu kan. Ya, tapi ini tadi kayaknya lagi bahas sertifikasi ya. Iya Pak. Terus gimana? Rahmat mana? Rahmat masih ada kan? Pak masih Pak, kameranya mati nih Pak. Oh iya. 5 Pak. Ya sampai mana tadi?
Tadi kan saya bertanya tentang dapat info bahwa kita harus menginput ulang data riwayat sertifikasi guru, Pak. Jadi kan meminta jelaskan apa Iqbal? Data sertifikasi guru. Oke. Ya, mungkin bukan input ulang ya, lebih ke diupdate ya. Diupdate ya, Pak? Mungkin diupdate. Maksud yang harus diinput ulang itu yang gimana? Guru baru, Pak. Guru baru yang sertifikasi. Oh, guru baru. Ya, perlakuan kalau guru baru ya pasti harus input input semua datanya gitu kan. Tapi kan gurunya bisa input sendiri, Bu. Gurunya input sendiri ya, Pak ya? Iya, input sendiri kan bisa dibuatkan akun terus nanti si gurunya bisa update mandiri gitu. Oke. Oke, baik Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kawan-kawan lain ada yang mau bertanya lagi. Ini lagi mumpung ada Pak Iqbal, ada Pak Rahmat Razali, ada Pak Rahmat Hidayat. Mungkin ada selama ini ada masalah dapodik yang belum terselesaikan. Silahkan bertanya. Kalau masalah akun masih ada ini nggak? Masih ada yang kendala nggak masalah akun? Biasanya akun yang paling banyak masalah. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Masalah akun kepala sekolah Pak. Oh, akun kepala sekolah. Ini akun operatornya. Namanya beradu sama guru. Ini satu-satu dulu yang mana duluan ya? Atau dari chat. Dari chat bisa juga di apa? Herman Luan nggak? Dari SMP Langsa. Ya boleh. Ya dari Langsa. Ya gini Pak Iqbal kan. Waktu kita login PTK data itu, akun sudah terverifikasi. Jadi nggak bisa diverifikasi. Ya. Berhubung namanya sama dengan nama operator, padahal nama operator udah dirubah juga. Jadi waktu kita masuk LGSP Datadik, verifikasi belum munculnya. Sampai sekarang di daftar PTK tersebut bacanya merah itu yang lambang merah, belum verifikasi. Kalau itu gini, itu nanti coba dibuatkan akun ulang. Jadi nanti minta bantu dari cabang dinas, akun si PTK itu dihapus dulu, nanti operator sekolah tambahkan baru. Oh gitu, ganti akun ya? Ya diganti akunnya. Ada juga kendala kadang gantinya di SP. Di SP dari akun operator. Ya. Tapi harus dihapus dulu dari dinas. Nanti kan posisi si guru ini nggak punya akun, baru nanti operator sekolah tambahkan akun baru. Berarti dinas Capdin udah bisa menghapus, Pak? Kalau harusnya bisa dari Capdin. Nggak bisa kemarin. Bisa. Udah ke Capdin, nggak bisa mereka. Bisa Pak. Di Ardia kan ada Rahmat. Bisa Pak, bisa. Rahmat bisa. Tuh. Rahmat bisa dia. Karena di sini baru, di Langsa baru. Oh di Langsa baru ya. Langsa siapa ya? Yang ini. Sekarang Pak Usni baru. Ya Dulu baru kan, Pak. Baru kemarin baru tuh rame yang Pak Bahar juga WA kemarin tuh karena baru ganti katanya. Oh Pak Bahar SMK ya? Ya Ya, SMK. Baru SMK. Oh iya. Baru ganti. Ini nggak apa Pak. Nanti SMPLB kalau memang ada kendala verifikasi akun, Rahmat bisa bantu nanti. Iya, Rahmat bisa. Nah, takut nanti nama PTK-nya hilang dari Dapodik kan, belum verifikasi akun. Nah, kalau hilang saya masukin. Pak Iqbal nih. Nanti waktu dibuat akun itu nanti perlu dijaga juga untuk passwordnya itu kalau bisa kombinasi. Jadi kombinasi huruf, angka gitu. Jangan cuman huruf aja gitu. Oke. Password gimana Kak Bagus?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang mau bertanya lagi ya? Aceh SLB Negeri Ya, Pembina ya? Di chat ini ada dari Ririn Marlisa. Ya, Ririn Marlisa. Izin bertanya Pak, ada siswa baru pindahan dari SD ya, cuma sekarang udah kelas 1 SMP. Jadi waktu saya tarik nama siswa tersebut dari SD tidak muncul. Jadi solusinya bagaimana Pak? Dia harusnya kalau sekarang posisi di kelas 1 harusnya bisa kalau pindahan. Cuman gini, Ibu tariknya itu siswa pindah atau siswa baru? Kalau mungkin dia pindahannya itu di kelas 1 sampai kelas 5 SD itu tambahnya di peserta didik pindah. Tapi kalau dia di SD-nya itu lulus, keterangannya misalnya dia dari SD itu lulus di kelas 6, berarti Ibu tariknya itu dari siswa baru. Gitu ya Bu. Mana Bu Ririn? Bu Ririn ini dia. SLB Iya, saya, Pak. Ashabul Kahfi. Ya. Iya. Ya gitu Bu. Kalau Jadi harus cari siswa baru gitu ya Pak? Dipastiin dulu Bu, dia keluar dari SD itu di kelas berapa? Kalau misalnya di kelas 1 sampai kelas 5, berarti tarik siswanya sebagai pindahan. Tapi kalau dia lulus di kelas 6, tariknya sebagai siswa baru. Sepertinya sudah lulus Pak. Cuman dia kan sudah ada NISN Pak. Jadi gimana Pak? Saya input manual. Jangan. Karena ditarik nggak ada Pak. Tariknya itu sebagai siswa baru atau gimana Bu? Siswa pertama saya coba pindahan Pak, nggak ada. Pindahan nggak ada. Ya, siswa baru. Siswa baru tidak juga nggak ada tampil ya? juga Pak. Oh boleh. Kalau yang seperti itu sebenarnya bisa dibantu dari cabang dinas. Jadi nanti cabang dinas bisa cari siswanya. Cari siswanya, kalau ketemu nanti bisa langsung dimasukin ke ke sekolah Ibu. Berarti saya langsung hubungin ke Capdin ya Pak ya? Capdin boleh, nanti sama Pak Rahmat boleh juga. Rahmat yang mana nih Pak? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat yang tadi ngisi. Itu siswa yang tariknya ganda, boleh kasih aja ke Rahmat, nanti Rahmat bantu. Untuk Bu Elizar, monitor Bu Elizar. Masih monitor Bu Elizar. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terus ada SLB vokasional Biren. Mau bertanya, kenapa PLT Capsek tidak dapat JJM 24 jam? Oke. Dan saya tambah PLT Capsek itu jadi guru kelas juga nggak terbaca 24 jam. Ini kepala sekolahnya sertifikasi? Iya Pak. Ya, kalau sertifikasi, kalau dia itu PLT Capsek itu memang tugas tambahan PLT Capsek itu nggak dihitung 24 jam. Karena PLT itu bukanlah tugas tambahan untuk pemenuhan jam sertifikasi. Tapi dia diberi tugas sebagai PLT di luar dari tugas utamanya. Jadi misalnya awalnya dia sebagai guru, tapi dia harus tetap ngajar sebagai gurunya itu. PLT-nya itu hanya sebagai tambahan lah, gitu. Tapi nggak bisa untuk memenuhi sertifikasi. Gitu Pak. Kemudian guru kelas juga tidak terbaca. Harus saya tambah juga Pak. Ya. Udah saya tambah juga jadi guru kelas tetap terbaca 2 jam cuman. Guru kelas atau wali kelas? Guru kelas Pak, yang di pembelajaran itu Pak. Guru kelas terbacanya cuman 2 jam.
2 jam. 2 jam. Dia sertinya serti apa, Pak? Pendidikan khusus, Pak. Pendidikan khusus. Harusnya kalau guru kelas 24 jam. Ya, Pak. NPSN-nya berapa, Pak? Baik. Lupa apa tadi? Sebentar saya cek dulu, Pak. Cek dulu. Iya, iya. Oke, siap. Saya hidupkan laptop dulu nih, Pak. Oke. Lanjut pertanyaan. Ini ada yang bertanya nih, Pak Iqbal. Gimana alur untuk usulan saran di AK, Pak? Untuk usulan di AK itu langsung ke bidang teknis. Jadi kalau yang SLB ke bidang PKLK ya, SMA dan PKLK. Itu langsung di bidang teknis. Berarti langsung ke bagian ininya, Pak ya? Iya, karena nanti memang di dinas itu ada pengusulan untuk di AK setiap tahunnya. Itu yang usulnya di bidang teknis. Jadi SMA SMK itu di bidang SMA PKLK, kalau yang SMK di bidang SMK. SMK. Oke. Berarti di bidang masing-masing lah, Pak ya? Di bidang masing-masing, tapi tetap dia yang diusul sama dinas, nanti dari kementerian itu cross-check dengan data Dapodik. Jadi kalau misalnya dari dinas itu ngusul untuk SLBA untuk rehab RKB, tapi ketika di cross-check ke Dapodiknya, RKB di sekolah itu semua kondisinya bagus gitu. Nah itu yang kadang nggak dapat sekolah gitu. Jadi yang diusulkan sama yang di Dapodik nggak sejalan lah, Pak ya? Gini, yang diusul dari dinas nanti di kementerian itu di cross check lagi dengan kondisi Dapodiknya. Berarti harus sejalan lah. Iya, jadi yang diusul dari dinas, Dapodik di sekolah ini juga mendukung. Oke, Pak. Ini udah dikirim nih NPSN-nya nih, Pak. Iya. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak Iqbal. Bagaimana jika seorang siswa mau masuk ke SLB tapi berasal dari MIN, bukan SD? Itu gimana, Pak? Kalau dia dari madrasah itu bisa diinput manual. Input dari luar Dapodik. Berarti nggak bisa terdata dari emisnya, Pak ya? Kalau sekarang belum rekomendasi tarik dari emis. Gitu. Nah, walaupun nanti misalnya kita input, tapi kalau untuk jenjang 1 sampai 6 ya, kalau dia nanti begitu diinput terdetek ganda di perval PD, nah itu nanti bisa kita request untuk di merger. Jadi data yang di SLB sama yang di madrasah itu digabungkan. Nah, gitu. Nanti itu bisa diusul ke Pak Rahmat boleh juga. Siap. Ini kamera nggak bisa hidup, Pak. Udah hangus lah. Kameranya habis baterai ya. Apa, Pak? Ini ada yang bertanya lagi nih. Ada yang WA kan tanya. Kepala sekolah statusnya di guru bukan di tendik. Tapi sekarang udah jadi PLT. Karena bukan di tendik. Itu gimana tuh, Pak? Ya, kalau guru maksud gini dia. Kalau PLT itu dia tidak merubah jenis PTK. Jadi misalnya awalnya guru, terus diberikan tugas tambahan sebagai PLT.
dia tidak merubah jadi tendik karena dia awalnya guru. Dia tetap jadi guru walaupun di samping dia menjalankan tugas sebagai guru, ada tugas tambahan dia sebagai PLT. Gitu maksudnya. Dia bukan PLT itu dia bukan diangkat. Jadi diberi tugas tambahan sebagai PLT, bukan diangkat menjadi PLT. Itu maksudnya. Nah, kalau si awalnya guru terus diberi tugas tambahan PLT, dia tetap menjalankan tugas sebagai gurunya. Nah, PLT itu sebagai sampingan lah. Oke. Berarti sebagai tugas tambahan ya, Pak? Nah, gitu. Ya, sebagai tugas tambahan. Walaupun tugas tambahannya tidak diakui untuk pemenuhan jam sertifikasi. Gitu, Pak. Nah, ada yang tanyakan, kebetulan yang tanya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak, di room cek. Iya, siswa terdeteksi hilang 1, Pak. Kemudian akun kepala sekolah terdeteksi tidak aktif sehingga terkendala tidak bisa sinkronisasi. Oke. Ya, ini kalau untuk siswa hilangnya kemana nih? Di siswa keluar ada nggak? SLB Pembina Benar Meriah. Di siswa keluar nggak ada, Pak. Di siswa keluar nggak ada. Tapi waktu cek NSN ada, Pak. Di NSN ada. Oke. SLB. Siswanya siapa, Pak, namanya? Haji M. Sidik, Pak. M. Sidik. Haji M. Sidik. Boleh coba dibantu NSN-nya, Pak, kalau ada. Nanti biar sekalian kita cek. Terus ini sambil nyari NSN-nya, kalau misalnya akun kepala sekolah terdeteksi tidak aktif, ya kalau tidak aktif itu solusinya memang dari cabang dinas. Mungkin gini, di cabang dinas itu dia bisa menghapus ataupun menonaktifkan akun. Jadi misalnya akun kepala sekolah itu kadang di dinas itu salah pilih, dia harusnya mau ganti password tapi statusnya itu terganti ke tidak aktif. Nah, mungkin ini bisa sekalian saya cek. Pak kepala sekolahnya M. Kasim ya? Ini siapa tadi? Oh ya, SLB Pembina. Ya, M. Kasim ya? Ya, Pak. M. Kasim di sini statusnya aktif, tapi belum verifikasi. Itu email lama yang udah nggak aktif lagi, Pak. Kemarin tuh waktu verify akun, ada kita buat akun yang baru, Pak. Akun yang baru. Nah, kalau kondisi seperti ini, akun ini dihapus dulu. Nanti baru Bapak tambahkan akun yang baru. Akun yang baru melalui cabang dinas nanti, Pak ya? Enggak, langsung Bapak tambahkan di SP. SP, Pak ya. Ya, berarti ini email yang apa? Yang M Kasim 505 ini nggak aktif kan? Udah nggak aktif lagi, Pak. Ya, berarti ini dihapus. Saya hapus ya. Ya, Pak. Berarti nanti Bapak coba tambahkan akun baru terus verifikasi. Ya, Pak. Untuk siswa tadi, Pak, NSN-nya, Pak. NSN-nya berapa? 0103. Ya. 3735. Oke. 78, Pak.
Ini dihapus siswanya. Karena siswa ini terdata di SD Negeri 064031 Medan. Medan Pak ya? Iya, Medan. Berarti harus tarik nanti Pak ya? Tarik Nanti coba koordinasi dengan operator sekolah SD ini, nanti suruh mutasikan dulu PT. Nah, itu sekolahnya, nanti coba dihubungi aja Pak operatornya. Ya Pak, baik, terima kasih banyak Pak. Iya. Terus ini ada, setelah Dapodik install dan dikerjakan tahapannya, tiba-tiba pas buka Dapodik muncul bahasa Inggris. Something wrong. Kurang lebih bahasa seperti itu. Kalau seperti itu memang saran saya solusinya install ulang. Sebenarnya kalau solusi lain ada, tapi beresiko gitu. Jadi takutnya kalau diperbaiki, dilanjutkan, nanti terkendala waktu proses sinkronisasi. Jadi daripada udah capek kerjain terus nggak bisa sinkron, harus ngulang kan. Jadi kalau saran saya itu install ulang. Nah, gitu. Oke Pak, mungkin kawan-kawan lain ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ada masalah mungkin yang belum terselesaikan, ini kan mau menjelang cut off nih, 2 hari lagi ya, hari Senin, Selasa nanti udah cut off. Ya. Yang PLT tadi gimana Pak? Yang PLT tadi ya, ini NPSN-nya betul nggak? 700-1673. 1673. 7.000 Pak. 7 nolnya ada 3. Oh. Nolnya ada 3. Oh, pantesan nggak ketemu. Oh iya, oke. PLT tadi yang tugas tambahan ya? Nggak dibaca ya? Iya Pak. Istiarsyah. Iya Pak. Istiarsyah ya, grup kelas, oke. Ini nggak dibacanya yang semester ini atau semester lalu? Yang semester ini Pak. Semester ini ya? Waktu print profil nggak dibaca nih Pak. Ini 24 jam nih Pak. Jumlah di info GTK-nya 24. Kurikulum 24, dapat diakui linear 24. 24 sih Pak. 24 ya Pak. Tapi di profilnya itu 2 jam cuman Pak. Oh, di profil. Ya, kalau yang di profil itu karena terkendala sama referensi. Jadi ada beda nanti hasil beberapa mapel yang di hasil profil Dapodik dengan info GTK itu ada sedikit berbeda. Karena kalau nanti di aplikasi Dapodik itu itu jumlah jam tugas tambahan. Sebentar, coba saya cek. Ya, wali kelas 2 jam. Ini kan wali kelas, Pak, yang dibaca. Tugas tambahan. Kalau tugas tambahan wali kelas memang di 2 jam. Tapi kalau untuk yang jumlah jam mengajar itu 24.
24 ya. Berarti nggak ada masalah dengan info G3-nya, Pak? Nggak masalah, karena itu normal. Karena yang saya baca 2 jam itu tugas tambahannya, Oke, Pak. bukan jumlah jam mengajarnya gitu. Nah, sini kan 24 nih, Wan. Iya, itu jumlah jam mengajar. Kalau tadi yang di profil guru kan sebutannya tugas tambahan. Oh, gitu, Pak. Gitu, tugas tambahan sebagai wali kelas. Makanya terbacanya 2 jam. Oh, gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Lain ada? Ini Pak, ada dari SMA LB Kota Langsa, Pak, di kolom chat. Untuk Capsek yang berubah jadi PTK. Capsek berubah jadi PTK. PTK tendik. Jadi gini Pak, seharusnya kan sebelumnya itu kan dia kan terus berubah jadi PTK karena terdata di 2 akun. Akunnya double. Nah, jadi pas kemarin saya yang ngomong sama Pak Iqbal, nama OP-nya sudah masuk, tapi nama Capsek-nya itu tiba-tiba berubah jadi PTK, Pak. Tidak ketendik jadinya. Akunnya ya? Iya, akunnya. Kepegawaiannya tuh Pak, belum dicoba ubah mungkin. Jadi nggak bisa sinkron gitu Pak. Nggak bisa sinkron. Karena di sini Dapodiknya itu terdatanya Capsek atau VLT belum dipilih. Oh, Capsek atau PLT belum dipilih. Ya, keterangannya ya. Ini belum sinkron ya? Belum Pak, sama sekali. Tapi baru sudah install Pak. Itu Capsek-nya baru atau gimana? Capsek-nya udah lama Pak, tapi karena kemarin itu udah terdata 2 akun, jadi kan Pak bersamaan dengan operatornya. Tapi pada saat udah konsultasi Pak Iqbal, operatornya itu sudah kembali, tapi akun Capsek-nya itu buat jadi PTK. Akunnya PTK ya. Capsek-nya siapa namanya? Basit Wulan Istiqamah. Basit Wulan Istiqamah. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini dia tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Tapi dia jenis PTK-nya itu sebagai guru kelas. Makanya terdeteksi PTK kepala sekolahnya ini masih rancu. Jadi dia ini sebenarnya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru. Nah, jadi nggak match kalau jenis PTK-nya guru, terus tugas tambahannya kepala sekolah. Kecuali jenis PTK-nya itu guru kelas, tapi jabatannya itu PLT kepala sekolah. Itu bisa. Jadi solusinya gimana nih Pak biar bisa sinkron? Ini kan gini, kalau untuk bisa sinkron ini harusnya Basit Wulan Istiqomah ini nanti coba ini minta bantu cabang dinas rubah dia jadi jenis PTK jadi kepala sekolah. Nanti bawa SK pengangkatannya. Ya, itu Pak. Kalau misalnya ribut, Rahmat bisa Pak, nanti Rahmat bantuin. Nah, SK-nya di-scan aja. Ya, nanti kirim aja SK pengangkatan kepala sekolahnya. Mungkin dia kirim sana mungkin agak lama kita proses biar cepat sinkron nih Pak. Kasihan teman-teman Pak. Iya. Karena memang kayaknya belum. SLB masih ramai nih Pak, belum sinkron kan kasihan. Kita percepat. Para Mas Ali.
Belum ngopi. Ya. Iya, terus dari gimana tadi Pak yang langsung? Nanti sama Pak Rahmat ya dibantu. Terus ada SLB Musara AT untuk penambahan guru baru dan tendik karena secara perpaliasan sudah dimasukkan. Pemberkasan Oke, untuk mungkin untuk tambah baru karena sekarang itu udah dialihkan ke perpal, jadi itu jadi wewenangnya di bidang GTK. Nah, kalau saya itu nggak punya akses lagi untuk approval PTK baru. Nah, jadi nanti mungkin dari cabang dinasnya nanti kan ada apa helpdesk ya. Kalau saya helpdesk nanti minta bantu dikonfirmasi ke dinasnya kendalanya di mana gitu. Ini share screen. Iya, share screen, Mat. Mir. Buka. Ini, aduh. Mirza tuh ada ilmu dia Pak, cuman dia nggak mau menjawab tuh ilmu dia, karena kan SLB yang di merger. Tadi dia ada paham sedikit tentang SLB, cuma dia mau jawab pakai membisu. Ya mungkin ada apa tambahan, Betul. mungkin ada pengalaman apa dari kawan-kawan yang Mirza. lain. Betul nih, mana Pak Mirza? Ya kemarin SLB Susuh ya yang merger. SLB mana ya? SLB Susuh kalau nggak salah. Ada berhadir nggak ya? SLB Susuh. SLB Susuh. Karena dia kemarin merger. Cuma sekarang itulah SLB agak apa? lama. SLB Aceh Barat Daya sekarang, Pak. Ada lagi Susuh. Oh, SLB Ya. Aceh Barat Daya, saya lupa namanya. Karena karena agak lama juga terproses kan? Ya. Ya, setahun lebih lah. Tapi masih ada ini nggak? Masih ada kendala nggak? Itulah kendala satu orang siswa tuh, Pak. Apa? Satu orang KTP, siswa. NIK nggak ada, ini NISN nggak ada. NIK nggak ada, NISN nggak ada. Ditambah nggak bisa simpan, nggak bisa ditambah. Jadi dokumen kepegawaian dia nggak ada? Siswa tuh, Pak. Dokumen kependudukan? Ada. Terus nggak ada NIK? NIK-nya nggak bisa kita simpan. NIK-nya ada, tapi nggak waktu kita di Verval PD nggak bisa kita simpan. Nggak bisa kita simpan. Ya. Mungkin udah terdata. Terdata, dibilang terdata nggak ada, Pak. Nanti coba NIK-nya kemarin ada kirim nggak? Ada, sama Rahmat ada kemarin. Sama Rahmat ya. Oh, Mat, coba nanti minta bantu kirim. Coba bantu apa dicari siswanya, mungkin NIK-nya udah terdata itu. Biasa gitu. Udah dicari kemarin Pak, 0 NISN-nya Pak, belum digenerate ya Merah? Iya. Kemarin udah kami cari. Cari dari pakai NIK. NIK lah pakai NISN-nya memang kos. NISN-nya yang kondisi kayak gitu nanti siswa-siswanya itu dimappingkan aja ke rombel biar nanti terdeteksi belum ada NISN, makanya nanti di-generate NISN-nya. Jangan si siswanya itu digantung aja. Dimasukkan ke rombel, Pak. Jadi nggak terdata. Ya. Udah dimasukkan ke rombel. Oh, oke. Berarti ini tinggal tunggu di-generate NISN. Gitu, oke. Terima kasih Pak. Mungkin kawan lain ada yang mau bertanya, ini kita masih ada waktu sekitaran 10 menit lagi lah.
Karena kan Pak, udah azan asar juga nih. Iya. Rahmat nih Pak. Iya, gimana Pak Rahmat? Ini kan kita kalau mau hidupin PTK merger nih kan biasanya kan Rahmat bantu sama Mas Dadan. Itu apa bisa kita PTK yang kena merger yang udah dihapus? Nggak bisa. Kalau setingkat dinas itu belum bisa merger. Karena kalau urusan merger itu di urusannya di kementerian. Berarti emang udah pasti Mas Dadan. Kalau iya, karena kalau memang dinas itu hanya request aja. Jadi misalnya ada laporan nih dari sekolah, PTK-nya punya ada dua ID. Nah, jadi untuk di mergernya itu kita dinas ataupun nanti Pak Rahmat itu bantu request ke kementerian. Nanti yang proses mergernya itu tetap di kementerian. Oke, baik Pak. Nah, Oke. Kawan-kawan lain mungkin ada masih yang mau bertanya? Silahkan. Udah oke semua ya? Biasanya nanti kalau udah selesai baru teringat nih, oh rupanya ini yang mau ditanya. Emang kayak gitu, Pak. Kebiasaan. Udah lama nggak lihat muka Pak Iqbal tambah ganteng. Entah di mana Pak Iqbal kirim Iya. Makanya butuh pelatihan, Pak. Ya, gini kemarin kendala kenapa nggak boleh pelatihan ya. Yang pertama itu masalah COVID, gitu. Jadi kalau dari sisi anggaran itu banyak dialihkan ke kegiatan lain. Baik Pak, ke depan dibuat lah Pak, dimasukkan anggarannya untuk operator. Iya, Insya Allah pasti kita usahain. Kalau nanti ya kan? udah normal nanti mungkin sebulan sekali kita buat pelatihan ya. Yang ngasuh Pak ya. Bisa. Nanti waktu merindukan pelatihan bareng Pak Iqbal. Kan pengen ngumpul sebenarnya. Iya, silaturahmi ya. Apalagi yang SLB Musara AT Bintang itu Pak, dia katanya kangen sama Pak Iqbal. Boleh nanti berarti saya harus ke Sakingon ini ya. Berarti nggak ada yang bertanya lagi ya? Kami udah cuma fix semua bertanya kayaknya. kapan pelatihan aja Pak. Oh, itu nanti kapan pelatihan? Ya boleh nanti kita tunggulah. Oke, berarti ini sebelum saya tutup acaranya, saya merasa kayaknya udah fix semua ya. Mungkin kalau emang ada nanti yang mau bertanya atau misalnya udah selesai acara ini ada yang masih punya masalah, mungkin bisa japri Pak Rahmat Hidayat ataupun Pak Rahmat Razali atau Pak Iqbal untuk permasalahan-permasalahannya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada dua patah kata dari Kak Juni selaku yang punya gagasan untuk melakukan Zoom meeting ini. Ayo Kak Jun, silakan. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak dari Capdin, terus operator dinas. Saya ingin sama-sama ingin mengucapkan terima kasih banyak sehingga dengan kehadiran Bapak-bapak, Ibu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di SLB di Aceh. Mudah-mudahan dengan ada Zoom ini bukan di sini berkelanjutan. Kalau bisa setiap ada pembaruan aplikasi atau apa, saya sangat ingin meminta kepada para Bapak Capdin, dari operator Capdin Dinas, kemudian dari Pak Iqbal, Pak Rahmat Hidayat, dan Pak Rahmat Capdin, bisa berpartisipasi lagi untuk kelanjutan ke depannya. Terima kasih. Ini aja yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak.
Terima kasih Kak juga Juni. Bu Juni. Oke, sebelum saya tutup, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Razidali yang sudah meluangkan waktunya, Pak Rahmat Hidayat, Pak Iqbal, Kak Juni juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini bisa mengatasi masalah yang mungkin selama ini yang tidak teratasi tentang Dapodik. Mudah-mudahan dapat membantulah sekiranya begitu. Saya juga selaku moderator, saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan kata, juga mungkin atas ketidaksopanan dalam sikap saya juga mohon maaf. Mungkin kita mau foto bareng sekali ya. Bisa hidupkan kameranya enggak untuk semuanya? Yuk kita foto bareng sekali dulu. Oke, bentar ya. Yang lain, yuk hidupin kameranya biar kita foto bareng sekali. Ayo yang nggak bisa hidup. Ayo para nggak bisa hidup. Kamera saya nggak hidup, Pak. Oke ya, bentar saya capture dulu untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Pak Iko nih tengok kayaknya. Bentar, untuk slide yang kedua. 1, 2, Pak Iko gaya Pak Iko. SLB sukses semua, pokoknya harus sinkron nih besok pagi. Iya. Oke, terima kasih semuanya udah telah berhadir di acara hari ini. Mudah-mudahan sebelum cut off udah bisa sinkron semua ya. Nanti biar nggak ada apa, nggak dimarahin sama headsetnya lah. Oke, berarti saya tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup, terima kasih semua peserta yang sudah berhadir. Juga terima kasih kepada semua pemateri yang telah berhadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ini nomor Pak Rahmat udah ada di chat, mungkin ada yang mungkin nanti mau kontak sama Pak Rahmat, silahkan dilihat di kontak chatnya ya. Ananda Putrowati untuk paket. Tadi